Cinta bukan tentang menemukan yang sempurna, tapi mau menerima kekurangan dengan sempurna. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Setelah cukup lama menunggu bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami, akhirnya kita bisa menghadirkan season ketiga dari filmnya Alex Rider. Nice try, but you can't stop this. Who's my friend? Langsung saja, berlatar belakang di Kepulauan Malta, Alex kembali traveling untuk mengungkap identitas dia sebenarnya. Seorang pria tua bernama Max sempat mengajaknya berbincang saat berada di atas kapal. Berbekal petunjuk Yasin bahwa dia harus menemukan seseorang yang disebut Janda dan Scorpia. Tidak pergi sendiri, Alex ditemani kedua sahabatnya, yaitu Tom dan Kira. Ternyata Max melaporkan kedatangan Alex kepada seseorang. Teman Tom yang bernama Jay menyambut kedatangan mereka. Dia juga menunjukkan agenda perlombaan ekstrim yang akan digelar di kota ini dalam 2 hari ke depan. Dari hasil penelusuran Kira, ditemukan sebuah foto wanita dari arah belakang tepat di samping tembok dengan nama kode Sang Janda Operasi Scorpia. Wanita ini ditaksir berusia 47 tahun, lahir di kota ini. Dari belakang, bodinya masih terlihat aduhai alias kolot kalapa. Alex tidak mau melibatkan Alan dan tim intelijen dalam pencarian jati dirinya ini. Max datang menemui perempuan bernama Julia, menceritakan pertemuannya dengan Alex Rider. Belum jelas apa hubungannya Julia dengan Alex, namun dia menyebut ini sebuah takdir. Terkait ucapan Yasin yang mengatakan ayah Jack adalah temannya, dia meyakini ini sebuah ujian untuk membuktikan dirinya dalam menemukan Scorpia dan menghancurkan organisasi rahasia itu. Apapun keputusan dia, Kira berjanji akan selalu mendukungnya. Di waktu yang sama, si Tom iseng memotret mereka. Melihat hasil fotonya, Alex merasa tembok ini mirip dengan background fotonya si Janda. Berbekal 2 foto dinding ini, Kira akan coba menelusuri setiap sudut kota secara online untuk memastikan lokasi pemotretan si Janda. Stone blocks all cut by hand hundreds of years ago. Julia dan Max masuk ke ruangan khusus yang dilengkapi alat komunikasi rahasia yang menggunakan sensor matanya. Karena kegagalan Dr. Griff di Point Blank dan Damian Cray di London, Julia membahas tentang rencana barunya untuk menguasai kekuatan global dengan seseorang bernama Razim. Julia menyebut operasinya kali ini disebut pedang tidak terlihat untuk menghancurkan Inggris. Setelah itu, setiap negara di dunia akan mengantri untuk memberikan apapun yang dia minta. Pencarian Kira membuahkan hasil. Lokasi tembok itu dia kirim kepada Alex. Untuk membuktikan ambisinya, Julia menunjukkan demonstrasi terhadap target seorang bankir bernama Corin yang saat ini sedang melakukan tugas di Shanghai. Corin dipilih sebagai target karena dialah yang memimpin operasi satuan tugas pencucian uang. Alex segera pergi meninggalkan Jay dan Tom yang sedang makan malam untuk menyusul Kira. Karena Alex belum juga tiba, Kira putuskan untuk memanjat temboknya. Cukup dengan menggunakan remote khusus yang dipegang di tangannya, Corin tiba-tiba meninggal dunia seakan terkena serangan jantung. Out of nowhere. Senjata inilah yang disebutnya sebagai pedang tidak terlihat. Saat Kira disergap pihak keamanan rumah, datanglah Alex untuk menyelamatkannya. Sempat terkena sabetan pisau, Alex segera membawa Kira kabur. Dengan senjata canggihnya ini, Julia mengklaim dapat membantai 100.000 orang di seluruh kota di Inggris dalam 1 kali tekan. Kembali ke rumah, Alex mengobati lukanya Kira. Di sini juga, Alex memberitahunya bahwa Yasin mengaku sebagai teman ayahnya. Alex ingin tahu apakah ayahnya itu mantan pasukan khusus yang kemudian menjadi mata-mata. Inilah teka-teki yang ingin Alex pecahkan. Julia mendapat laporan dari anak buahnya terkait adanya penyusup yang mencoba masuk. Tidak perlu meningkatkan keamanan, Julia menyuruhnya cukup menunggu yang akan terjadi selanjutnya. Max sempat mengutarakan kekhawatirannya dengan ambisi Julia yang bisa memakan banyak korban. Tak hanya muda dan tua, tapi juga anak-anak tidak berdosa. Namun Julia tidak peduli, karena itu dia sendiri yang akan menekan tombolnya. Mendapat bantuan dari Jack, villa yang dicurigai itu tercatat milik seorang pria bernama Nikolai yang sudah meninggal dunia.
namun tidak tercatat istri atau janda yang mewarisinya. Saat melihat miniatur katedral yang begitu mewah, Julia menugaskan Niall untuk menutup konsanto yang dikelola oleh Dr. Kovacic. Kira akhirnya menemukan petunjuk bahwa Nikolai pernah menikah dengan wanita bernama Julia. Dipastikan Julia sangat kaya karena janda ini mewarisi kekayaan suaminya. Dan malam ini tercatat Julia akan datang ke Museum Valletta. Untuk bisa masuk ke sana, tak sulit bagi Kira memasukkan Alex dalam daftar undangannya. Setelah berhasil masuk, Alex melihat Julia. Lalu dia membuntutinya masuk ke dalam ruangan khusus yang dijaga ketat. Tak kehilangan akal, Alex sengaja menginjak gaun seorang wanita untuk mengalihkan perhatian penjaga. Di dalam, dia mendengar Julia sedang berbicara dengan Dr. Kovacic yang meminta bayaran lebih terkait pusat penelitian teknologi yang dikembangkannya. Julia memberikan berlian murni yang bernilai 8 juta dolar. Sialnya, keberadaan Alex tercium oleh Niall. Baku hantam pun terjadi. Alex berhasil kabur dan menghilang. Mendapat laporan dari anak buahnya ini, Julia menunjukkan foto Alex. Janda ini pun menginginkan Alex kembali ditemukan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Terlihat seseorang sedang mengemas sebuah paket dengan logo Scorpia. Paket tersebut ternyata berisi flash disk yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri Inggris. Dalam video ancaman itu, Scorpia mengancam Inggris Raya dengan sebuah senjata yang mampu menyerang 100.000 kematian dalam sekejap tanpa peringatan di mana saja dan kapan saja. Senjata ini disebut sebagai pedang tidak terlihat. Menanggapi ancaman ini, Mendagri ingin bertemu dengan Alan, kepala unit intelijen khusus. Membeberkan hasil pengintaiannya, Kira akan menelusuri sepak terjang Dr. Kovacic yang bertemu dengan Julia. Meski resikonya besar, Alex memutuskan untuk kembali datang ke vilanya Julia melalui pintu depan. Alan dan timnya mendengar rekaman ancaman yang dilontarkan Scorpia. Meski bentuk ancamannya tidak ditunjukkan secara detail, namun Mendagri tidak bisa menganggap remeh karena Scorpia bukan ormas biasa yang bisanya malak di lampu merah. Unit intelijen ini faktanya memburu Scorpia sudah sejak lama, dan kini diyakini ada kepemimpinan baru di dalamnya setelah kasus Point Blank dan Damian Cray. Tuntutan Scorpia terkait utang luar negeri Inggris yang mencapai miliaran pound. Uang inilah yang dituntut Scorpia sebagai imbalannya jika pemerintah Inggris yang serakah tidak ingin rakyatnya menjadi korban. Mendagri tidak bisa memenuhi tuntutan Scorpia, karena itu akan merusak ekonomi negara ini yang bisa terjebak dalam resesi. Dia menduga senjata yang digunakan Scorpia adalah rudal nuklir. Tugas tim ini untuk menggagalkan ancaman Scorpia. Alex ditemani Tom masuk ke dalam vilanya Julia yang tampak lengang tanpa penjagaan ketat. Padahal kedatangan mereka tetap diawasi. Karena Julia sedang berada di konsanto, mereka diminta untuk pergi oleh pelayan rumah. Pesan ini sengaja diberitahukan kepada Alex sesuai perintah Julia. Kembali ke apartemen, Kira sudah mendapatkan petunjuk tentang konsanto yang disebut Julia adalah sebuah kapal penelitian milik Dr. Kovacic yang tercatat sebagai ilmuwan riset dan obat-obatan medis. Sepertinya sudah jelas, misi Alex selanjutnya adalah menyusup ke dalam kapal tersebut. Terkait masalah Scorpia, secara pribadi, John mengajukan pengunduran dirinya kepada Alan setelah dia menuntaskan kasus ini. Alasannya karena dia tidak mau melihat lagi ada teman yang mati gara-gara Scorpia. Setelah menyelidiki kembali rekamannya, Smithers mendengar latar belakang suaranya yang diyakini sebuah kereta api. Sedangkan agen baru yang bernama Prita mendengar ada suara pola mirip biola di sana yang melambat. Ini artinya rekaman dilakukan di sebelah stasiun kereta api. Setelah menemukan kapal target, Alex punya rencana untuk bisa menyusup ke dalam. Akhirnya, Prita mendapat petunjuk lokasi yang digunakan Scorpia merekam video ancamannya. Tak mau buang waktu, tim pasukan khusus mulai mempersiapkan diri untuk operasi penyergapan. Meski tugasnya spesialis data, Prita mengajukan diri untuk terjun ke lapangan. Kira mendapatkan denah biru 3 dimensi dari kapal milik Kovacic itu yang bisa digunakan Alex untuk masuk ke dalam labnya langsung.
Crowley memimpin tim masuk ke lokasi target. An empty office. Gedung ini tampak kosong. Tim fokus ke ruangan nomor 6 sesuai hasil penyelidikan. Mereka menemukan seseorang duduk di atas kursi, namun ternyata hanya sebuah boneka. Tim putuskan untuk menunggu forensik yang akan melakukan olah TKP. Namun Prita penasaran yang ada di balik jaket. Tiba-tiba, ini yang terjadi. Dipastikan Prita tewas di tempat akibat ledakan ini. Sesuai yang ditakuti John sebelumnya, mereka tidak boleh meremehkan Scorpia. Seperti biasanya, tim intelijen akan mengatakan kepada keluarga Prita bahwa dia meninggal akibat kecelakaan. Jay pamit kepada Tom karena harus pergi ke Tunisia terkait pekerjaannya. Di antar dua rekannya, Alex mulai beraksi untuk menyusup ke dalam kapal. Tom sengaja merekam aksi yang dilakukan Alex. Alex melemparkan tali untuk naik ke atas kapal setelah memastikan situasinya aman. Masuk ke dalam kapal, Alex menemukan lab milik Kovacic. Dia sempat melihat beberapa tabung cairan. Ternyata Kovacic berada di sana untuk mengecek berlian yang diberikan Julia. Tiba-tiba muncul Niall membawa alat peledak. Kovacic dibunuhnya saat itu juga. Alex pun diciduk, dan apabila ingin tahu tentang masa lalunya, Alex harus ikut dengannya. Kira dan Tom terkejut setelah melihat kapal itu meledak. Mereka takut Alex tewas di dalamnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Don't touch it! Matters against a nerve toxin or a virus or what. Setelah ledakan itu, Tom dan Kira pergi tanpa mengetahui nasib Alex. Padahal Alex sendiri dibawa oleh Niall menggunakan kapal cepat ke sebuah pulau. Masuk ke dalam markasnya Scorpia, Alex sempat bertanya kepada Niall kenapa dia harus membunuh ilmuwan itu. Namun anak buahnya Julia ini tidak mau menanggapinya karena itu keputusan Julia. Ditempatkan di sebuah ruangan yang mirip seperti sel, Alex menghubungi rekannya meski sinyalnya terlihat lemah. Kira dan Tom nampak lega mendengar suara Alex. Namun komunikasi mereka kembali terputus karena ulah dari antek-anteknya Julia yang menggunakan alat pemecah sinyal. Niall bisa saja membunuhnya, namun Julia mengatakan belum saatnya. Komputer tim intelijen tiba-tiba diretas saat Smithers sedang bekerja. Ternyata pertasan itu karena flash disk yang dikirim Scorpia. Mendagri pun kecewa karena seharusnya perangkat komputer yang mereka gunakan anti maling. Smithers memastikan data intelijen tetap aman. Karena yang mereka ingin kembali melakukan komunikasi percakapan. Terbukti, setelah diklik, tim kembali terhubung dengan Scorpia yang mengaku marah karena melanggar kesepakatan yang justru menimbulkan korban dari agennya sendiri. Mendagri menantang Scorpia membuktikan ancamannya karena dia tidak gentar sama sekali. Tepat jam 1 siang ini, Scorpia mengancam akan menyerang tim sepak bola cadangannya Inggris dengan senjata pedang tidak terlihat. Faktanya, ancaman ini dilontarkan oleh Julia, namun suaranya disamarkan menjadi laki-laki. Tim bergegas mempersiapkan diri mencegah ancaman terhadap tim sepak bola. Alex sempat melihat seorang wanita bernama Seal sedang berlatih bela diri. Entah dia sama-sama terjebak di tempat ini ataukah bagian dari Scorpia. Seal tidak mau memberitahu Alex. And it's not my job to tell you. Mrs. Rothman will see you now. Setelah mengetahui ilmuwan itu ikut tewas di dalam kapalnya, Kira berencana untuk pergi ke rumahnya. Berharap komputernya terhubung dengan lab, jadi dia bisa meretas kamera CCTV untuk mendapatkan petunjuk kemana Alex dibawa. Dengan 2.000 penonton yang akan melihat pertandingan pemain cadangan Inggris itu, tim intelijen khawatir Scorpia akan melakukan pembantaian. Akhirnya, Alex dipertemukan dengan Julia yang sudah paham bahwa Alex sedang mencari jawaban dari teka-teki asal mula dirinya berasal. Janda ini menyebut Alex sangat mirip dengan ayahnya yang merupakan anggota Scorpia. Mendagri berencana membawa tim sepak bola ke markas militer yang tidak jauh dari stadion menggunakan mobil bis lapis baja yang tahan terhadap peluru sampai bahan kimia dan RPG.
Kira dan Tom berhasil masuk ke dalam apartemennya Kovacic setelah mengaku kurir pizza. Alex melihat rekaman tentang sejarah ayahnya yang bernama John Ryder sebagai mantan pasukan khusus yang pernah bertugas di Irak dan Afghanistan. Namun, dia divonis 2 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana. Karir militernya tamat, lalu Julia merekrutnya. Setelah berhasil mendapatkan rekaman CCTV-nya, Kira dan Tom segera kabur karena datangnya polisi. Sialnya, mereka akhirnya tertangkap. Agar Alex makin percaya, Julia menunjukkan surat yang ditulis oleh ayahnya. Sementara itu, tim pasukan intelijen mulai memasukkan tim sepak bolanya ke dalam mobil khusus lapis baja demi keselamatan mereka. John memilih satu mobil dengan tim ini, sedangkan Crowley ditugaskan berada di mobil lain. Mendekati waktu ancaman, konvoi mulai berangkat untuk menuju markas militer. We're mobile. Setelah mengetahui identitas ayahnya yang ternyata seorang pembunuh bayaran, Julia menawarkan kepada Alex untuk bergabung dengan Scorpia seperti jejak ayahnya itu. Tepat jam 1 siang, tiba-tiba seluruh pemain cadangan Inggris ini mengalami sakit di dada dan tidak lama kemudian mereka semua tewas. Bagaimana serangan ini bisa terjadi? PR besar bagi tim intelijen untuk mengungkapnya. Mendagri akhirnya sadar bahwa dia tidak bisa meremehkan Scorpia. Mau tidak mau, kini dia harus memberitahu Perdana Menteri. Menunggu di kantor polisi, dari London, Jack mengaku sebagai pengacara mereka meminta polisi membebaskan keduanya karena mereka ditangkap di jalanan tanpa adanya bukti pencurian apapun. John dan kedua rekannya merasa gagal mencegah ancaman Scorpia yang berakibat tewasnya 11 pemain bola. Tidak mau terjebak dengan penawarannya Julia, Alex kabur melalui lorong ventilasi. Julia mencegatnya, mempersilahkan Alex untuk pergi. Namun, dia harus tahu penyebab ayahnya meninggal, bukan kecelakaan pesawat seperti yang Alex ketahui selama ini. Julia membeberkan rekaman saat ayahnya ditangkap Alan. Saat itu, hendak dilakukan pertukaran sandera. Namun tiba-tiba, John ditembak mati oleh intelijen Inggris saat Alex masih berusia 6 bulan. Jika rencana besar termasuk menghancurkan unit intelijen itu, dia setuju untuk bergabung dengan Scorpia. Tiba-tiba muncul Yasin di sana yang ternyata masih hidup. Hello, Alex. Film flashback 18 tahun sebelumnya di Nicaragua. Kala itu, John Ryder dan temannya sedang melakukan pertemuan bisnis dengan bos mafia bernama Don Andres. Mereka menunjukkan sebuah alat peledak yang dilindungi dengan plastik khusus yang bisa lolos dari metal detektor. Terjadi perselisihan setelah Don menuduh mereka sudah mengetahui barang ini dari 2 pesaingnya dari Amerika yang kini sudah mati. John mengaku tidak tahu, namun temannya ini menunjukkan gelagat berbeda. Setelah berada dalam sandera, John menyuruh temannya ini yang diduga adalah Yasin untuk menutup mata. Close your eyes. Julia mengumpulkan para pembunuh terbaiknya untuk mempersiapkan mereka dalam rencana besarnya. Layaknya pelatihan pasukan khusus, Yasin mengawasi latihan fisik yang dilakukan Alex sebagai anggota baru Scorpia. Faster, this is slow. Karena lelah, Alex hendak mengambil air minum. Namun Yasin mencegahnya kecuali Alex berhasil mengambil dari tangannya. Berulang kali mencoba, Alex selalu gagal, dan akhirnya dipilih air yang ada dalam ember. Menembak sasaran, ujian kedua yang harus dijalani Alex. Namun, Alex tampak ragu. Yasin kembali mengajarkan Alex agar jangan ragu untuk menembak siapapun targetnya karena tugasnya hanya membunuh. Khawatir dengan keadaan Alex, Tom mulai menyadari untuk melacak posisi panggilan terakhirnya. Seal mengajak Alex untuk berkenalan dengan rekan-rekannya yang terbuang dan tersakiti oleh pemerintah dan militer, kemudian direkrut oleh Scorpia. Si cewek bernama Aliona. Kemudian Oleg yang mengalami nasib naas karena orang tuanya tewas akibat serangan drone.
Tiba-tiba, Alex dirungkup dengan selimut oleh Matteo lalu dihajar mereka. Pelajaran penting baginya karena seorang pembunuh tidak boleh lemah dan ragu. John menemui Jack karena dia ingin tahu kabar Alex sekarang. Dia merasa lega karena menurutnya Alex sedang liburan. Melihat Alex babak belur, Julia memberinya stimulan agar kondisinya cepat pulih. Sesi selanjutnya, Alex menjalani pertarungan dengan Seal. Alex berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba, Seal dipegang anggota lain, dan Alex diperintah Niall untuk memukulnya. Karena Alex menolak, Matteo yang memukulnya. But it's not. Thought we were supposed to work together. No, we. Alex menilai yang dibutuhkan adalah kerjasama, bukan saling melukai. Alex menantang si Niall hingga Yasin turun tangan menyudahi latihannya. Kira mencoba melacak keberadaan Alex langsung dari serat fiber optiknya. Niall ditugaskan mengatasi dua teman Alex yang terdeteksi sedang mencarinya. Yasin menceritakan, ayah Alex saat itu menyelamatkan hidupnya ketika mereka berhadapan dengan mafia senjata. I was a kid. And I learned. Kira terkejut karena Niall sudah berada di dalam apartemen. Mengaku Alex aman bersamanya, Niall memaksa mereka untuk kembali pulang ke London dengan tiket pesawat yang diberikannya. Dan jika mereka macam-macam, maka Alex akan dihabisi. Tidak punya pilihan, mereka berdua langsung naik taksi untuk menuju bandara. Kali ini, Julia memberikan rompi khusus berikut senjata untuk anak didiknya yang akan saling bertarung satu sama lain. Dengan menggunakan teropong, malam ini Alex lebih dulu memahami medan dan mencari keberadaan musuh. Matteo lebih dulu tertembak, sedangkan anggota lain dilumpuhkan oleh Niall. Giliran Aliona yang tidak menduga telah ditembak oleh Seal. Tersisa Alex melawan Seal. Meski sudah berhasil, Alex tidak mau melukai Seal atau yang lainnya, meski bisa dia lakukan untuk membalas perbuatan mereka. Karena Oleg ditemukan tidak sadarkan diri, Alex yakin ada orang lain yang terlibat. Ternyata si Niall bermaksud melukai Alex. Let him go. Dan akhirnya Alex yang menekan tombolnya. Tiba di bandara, Kira sudah meretas sistem maskapai seakan mereka berdua telah terbang ke London. Ini mereka lakukan karena tidak bisa meninggalkan Alex begitu saja. Seal dan rekan-rekannya kini menyadari Alex bukan orang lemah. Yang mengejutkan, Alex telah dipanggil Julia untuk menjalani operasi khusus terkait senjata pedang tidak terlihat. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Latihan tempur kembali dijalani para calon pembunuh bayaran ini. Tidak ada kata ampun, Niall sampai mematahkan tangannya Matteo meski Alex minta dia melepaskannya. Meski niatnya baik, Matteo menilai Alex bukan bagian dari mereka. Mendagri kembali berkumpul dengan tim intelijen karena Perdana Menteri sudah memutuskan akan memenuhi tuntutan Scorpia. Faktanya, mereka tidak bisa menghentikan ancaman Scorpia yang akan membantai 100.000 orang dalam sekejap. Mendagri hanya meminta mereka melakukan negosiasi dengan Scorpia karena pemerintah tidak bisa begitu saja membatalkan hutang luar negeri dalam waktu semalam. Setidaknya 1-3 bulan. Kembali menghubungi Scorpia, Alan meminta waktu tambahan untuk mempersiapkan tuntutannya. Namun pemerintah hanya diberi waktu 3 hari oleh Julia atau pembantaian akan terjadi. We want to comply. Tinggal di atas, Kira menunjukkan hasil positif dengan menemukan lokasi keberadaan Alex. Tim intelijen sendiri hanya punya waktu 3 hari untuk mengungkap dan menghancurkan Scorpia. Datang membawa Baekjul, Tom mengajak Kira pergi untuk menuju titik lokasi. Take that. Hop on. Let's go. Penyelidikan awal menunjukkan korban para pemain bola ini tewas akibat sianida yang masuk ke dalam jantung. Smithers kembali teringat dengan Jack
Karena faktanya, beberapa kasus mereka justru terungkap karena Alex. Smithers mulai menyadari racun itu masuk ke dalam jantung atlet melalui proses inhalasi. There was something in the blood work. Trace amounts of gold in the bloodstream. Untuk memastikan kecurigaannya, Smithers akan kembali ke stadion. Tiba di lokasi, Kira dan Tom menemukan sebuah bangunan tempat ponsel Alex terlacak. Tiba-tiba datanglah Max yang disambut oleh Alex. Hiding in plain sight is something. Julia Rothman's expecting you. Kira dan Tom bisa melihat Alex dengan jelas. Mengantar Max ke ruangan Julia, di situ Alex melihat sesuatu yang dimasukkan Julia ke dalam laci mejanya. Max meminta Julia membatalkan operasi Invisible Sword-nya. Max beralasan Julia terlalu ambisi dengan dendam pribadinya yang bisa membahayakan organisasi. Karena Julia menolak, Max sendiri yang memutuskan untuk keluar. Are we insane too? Diam-diam, Alex membobol laci meja Julia. Karena datang Julia, dia beralasan bosan karena terus berlatih. Julia pun memberinya tugas untuk membobol brankas di sebuah rumah mewah bersama Yasin yang akan ikut pergi mengawalnya. Tugas ini disebutnya juga sebagai ujian untuk Alex. To all of us. State-of-the-art security. Tiba di stadion, Smithers dan Crowley masuk ke ruang ganti pemain untuk mencari petunjuk. Mereka fokus ke saluran ventilasi menggunakan masker. Ternyata ditemukan penyebar cairan ke gas persis seperti yang Alex lihat di dalam kapalnya Kovacic. Jika tabung ini peluru, di mana pelatuknya? Sebuah paket datang untuk Jack yang ternyata ponsel yang digunakan untuk menghubungi Tom agar merahasiakan keberadaan mereka yang sedang menyelidiki Alex. Scorpio, are they watching me? We can do this. We'll send you another package, but for now... Good luck, and Sebelum menjalankan aksinya, Yasin dan Alex mempersiapkan peralatan tempur yang dibutuhkan. This is the refraction mirror. Be very careful. We can do better. Tapi Yasin merahasiakan apa sebenarnya yang ada dalam berangkasnya. Tiba di sebuah lokasi, Smithers dan rekannya menciduk anteknya Julia yang sedang menghapus bukti. Need a hand with that? Hands where I can see. Namun, dia keburu menelan pil sianida. Melihat Alex pergi, Kira dan Tom segera membuntutinya. Get on! Smithers menjelaskan hasil penyelidikannya tentang cara kerja racun sianida yang terbungkus di dalam cangkang lembam yang terbuat dari emas. Jadi ketika dihirup, korban tidak merasakan apapun sampai mereka memicunya. Prosesnya pasti melalui rekayasa presisi pada tingkat molekuler. Teknologi yang sama yang digunakan dokter untuk menargetkan sel kanker. Dan inilah alat yang digunakan Scorpia untuk menarik pelatuknya dengan pancaran terahertz yang sangat kuat. Disetel secara tepat ke frekuensi resonansi cangkang nano emas. Karena alat ini skala kecil, pasti Scorpia sudah menempatkan alat yang jauh lebih besar di atas menara atau perbukitan yang harus tim temukan. You dropped dead of heart failure. We can't tell who's been infected. Tiba di lokasi, Alex dan Yasin mulai beraksi untuk membobol pintu. Layaknya perampok profesional, Alex melepaskan gas untuk melihat sensor merah yang melindungi lorong. Dengan mobil-mobilan yang mereka modif, akhirnya sistem keamanan rumah telah dilumpuhkan. Masuk ke ruangan brankas. Ternyata rumah ini milik Max. Dan faktanya tidak ada brankas, namun Yasin datang untuk menghabisinya. Alex tidak percaya dengan semua ini. Dia pun berlalu pergi. Kesempatan ini dimanfaatkan Tom untuk mengajak Alex pergi. Namun karena misinya belum usai, Alex menyuruh Tom sembunyi sebelum Yasin menemukannya. Julia menampar Alex karena marah dengan misinya yang ternyata untuk membunuh Max. I know your past. Your missions. Di malam hari, Alex kembali membobol lacinya Julia.
Ternyata terdapat berkas lama ayahnya termasuk sebuah CD. Melihat kembali rekamannya, Alex paham bahwa perintah membunuh ayahnya datang dari John. Why did she kill him? That target on your wall. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Pulang ke rumah, Jack merasa sedang dibuntuti orang tidak dikenal. Di depan pintu rumahnya, dia menemukan bunga dan pesan untuk datang ke makam John Ryder. Ternyata, Alex lah yang memintanya datang diam-diam agar Jack tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Dia datang ke London untuk menuntaskan pencariannya selama ini karena ternyata ayahnya dibunuh dan Alex sudah tahu pelakunya. Alan dan John kembali membahas ancaman dari Scorpia yang akan memeras seluruh dunia setelah Inggris menggunakan senjata Invisible Sword-nya. Tugas mereka untuk segera menemukan lokasi keberadaan alat pemicunya. Rupanya, Yasin mengetahui bahwa Alex menemui Jack. Alex beralasan tidak ada informasi apapun yang dia berikan kepadanya. Dan kini, mereka berdua sedang mempersiapkan rencana pembunuhan John yang diyakini mereka sebagai dalang terbunuhnya John Ryder. Terlihat saat Kozlov masuk ke apartemennya, pengunjung harus terlebih dulu melewati pemindaian wajah dan alat detektor logam. Gedung ini dilengkapi juga dengan standar keamanan tinggi. Jack sempat mengambil pisau karena seseorang menggedor pintu rumahnya. Namun ternyata itu si Tom dan Kira. Karena Yasin teman ayahnya, Alex ingin tahu perasaannya setelah John yang memberi perintah untuk membunuhnya. Namun Yasin terlihat datar, tidak mau membiarkan emosinya menjadi masalah pribadi. Membunuh baginya hanya masalah tugas dan pekerjaan. Dan ini juga yang harus mulai dibiasakan Alex sebagai pembunuh bayaran pemula. Kira dan Tom membeberkan apa yang terjadi di Malta dan bergabungnya Alex dengan Scorpia. Meski Alex menolak, Jack tidak mau anak asuhnya itu bergabung dengan Scorpia dan karena itu mereka harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Membawa berkas masa lalu saat Alan memimpin proyek perburuan Scorpia 17 tahun lalu yang mengakibatkan banyak korban, John khawatir justru Scorpia membidik Departemen Intelijen ini sebagai target utamanya. Dalang di balik ini sepertinya mengetahui betul tentang John Ryder, ayahnya Alex. Alex kembali bertanya setelah misinya selesai, apakah dia bisa kembali ke rumah. Yasin menjawab, sebagai pembunuh bayaran profesional, misi akan terus berlanjut dan hidupnya dipastikan berubah tidak seperti orang normal. Agar bisa melewati metal detektor, Yasin memberikan pistol khusus kepada Alex. Keluar dari rumah, Jack, Kira, dan Tom dibuntuti sebuah mobil saat hendak menaiki bis. Mereka kabur setelah sebuah mobil menghadang pelaku. Dia mengira mereka berada di dalam bis, padahal Jack dan dua anak didiknya ini bersembunyi. Ternyata mereka datang ke markas intelijen. Kira menunjukkan foto Julia yang menjadi awal mula penyelidikannya yang dilakukan bersama Alex. Lagi-lagi, tim ini ketinggalan satu langkah dengan Alex yang berhasil menghubungkan si janda itu dengan ilmuwan bernama Kovacic yang mengembangkan nanoteknologi farmasi. Jack menambahkan, mereka sudah mengetahui lokasi markasnya Julia dan Scorpia. Namun sebelum membeberkan semuanya, Jack meminta mereka menjanjikan sesuatu untuknya. Di depan makam ayahnya, Julia kembali mengintimidasi Alex karena selama ini dia telah tertipu oleh Jones, dalang dari tewasnya John. Alex pun sudah tidak membutuhkan Jack lagi karena rumahnya sekarang adalah Scorpia. Julia memberikan nomor khusus yang bisa Alex gunakan setelah menyelesaikan misinya untuk proses ekstraksi. Karena semua informasi yang diberikan kepada unit intelijen ini berasal dari Alex, Jack meminta mereka berjanji untuk membantunya karena sekarang berada di London untuk menjalankan misinya Scorpia. Dia memberikan flash disk yang berisi koordinat markasnya Scorpia yang berada di Malta. Namun lagi-lagi, si Alan hanya peduli dengan operasinya, tidak terlalu peduli dengan keselamatan Alex. Kekhawatiran Jones terbukti karena Julia punya ambisi balas dendam terhadap mereka. Dia khawatir mereka punya bukti terkait kematian John di atas jembatan itu. Alex meminta Yasin menghentikan pengawasannya kepada Jack karena Alex sudah melupakannya. Masalahnya, Departemen Intelijen kini sudah mengeluarkan peringatan untuk memburu Alex yang terdeteksi ada di London. Spesialis face up wajah didatangkan untuk merubah penampilan Alex.
Singkat cerita, Alex menyamar jadi kurir makanan untuk mengirimkan pesanan Tuan Kozlov. Petugas menghubungi bosnya, padahal sudah disadap oleh Yasin. Alex berhasil melewati proses pengenalan wajah melalui sistem. Metal detektor pun sempat berbunyi. Ternyata karena dia tidak meninggalkan ponselnya. Tepat jam 10 malam saat pergantian shift, di dalam lift Alex mengambil senjata yang disembunyikan di bawah makanan. Dan pelurunya ternyata ada di dalam botol minuman yang sengaja tidak melewati metal detektor. Di waktu yang tepat, Alex berhasil masuk ke dalam ruangan targetnya. Jones melaporkan hasil penyergapan markas Scorpia yang ternyata sudah dibersihkan tanpa bukti apapun yang mereka temukan, termasuk tanda-tanda Alex. Ternyata Alex masuk ke dalam apartemen milik Jones. Kembali ke apartemennya, John sempat melihat daftar menu di dalam lift. Masuk ke kamar, agen mata-mata ini terkejut. Alex muncul menodongkan senjata. Alex sudah tahu bahwa John telah membunuh ayahnya. Jones meminta maaf hingga terdengar suara tembakan sebanyak 3 kali. Apakah di sini Jones telah tewas? I'm so sorry. Ternyata Alex tidak sanggup membunuh Jones, meski dia tahu Jones telah memberi perintah untuk menembak ayahnya. Alex tidak mau menjadi pembunuh, apalagi pernah menjadi agennya Jones. Saat mengambil, ternyata Jones menekan tombol darurat. Dia minta maaf, tapi dia yakin Alex bukanlah Scorpia. Saat itu juga Alex ditangkap. Dua orang polisi melakukan pemeriksaan di salah satu gudang yang terindikasi adanya aktivitas ilegal, tepatnya di negara bagian 2 Grosvenor, Land Utara. Mereka sibuk memindahkan puluhan kotak. Tiba-tiba, Niall muncul menembak mati kedua polisi ini. Datang ke apartemen, Alan diberitahu John bahwa Alex sengaja melepaskan tembakan tidak terarah kepadanya. Entah apa tujuannya, dia meminta disediakan kantong mayat. Mengintai dari dalam mobil, Yasin melihat datangnya mobil ambulan. Dia melihat Alex ditangkap polisi, termasuk jasad yang dibawa mobil ambulan. Sepertinya Alan sengaja menyusun rencana ini untuk menipu Scorpia. Ternyata Niall dan antek-anteknya menyamar jadi petugas renovasi atap katedral. Tiba di markas intelijen, Smithers menyuruh anak buahnya melepaskan borgol di tangannya Alex. Diinterogasi oleh Alan, di sini Alex meminta penjelasan tentang peristiwa sebenarnya yang menyebabkan ayahnya terbunuh. Namun, Alan tidak punya waktu karena saat ini Scorpia mengancam akan membantai seisi kota. Masalahnya, Alan tidak tahu kota mana yang menjadi target. Meski direkrut oleh Scorpia, Alex mengaku tidak tahu karena mereka hanya menunjukkan bukti pembunuhan ayahnya. Alex pun baru mengetahui 11 pesepak bola telah menjadi korban kebejatan Julia. Di atas menara katedral ini, Julia sedang mempersiapkan operasi pembantaiannya menggunakan senjata Invisible Sword atau pedang kasat mata alias tekadele. Yasin memastikan target mereka John telah tewas sesuai hasil peretasannya dari kamar jenazah. Masalahnya, Alex ditangkap polisi. Dianggap sudah cukup memberikan informasi, Alex diantar kembali ke rumahnya. Jack dan 2 sahabatnya langsung menyambut kedatangan Alex. Mendagri kembali membawa informasi dari Perdana Menteri dan Kabinet yang tidak sanggup menyediakan tuntutan Scorpia karena waktu yang terbatas. Tidak ada pilihan lain. Tim intelijen berencana untuk menerjunkan agen mereka yang percaya mampu menghancurkan Scorpia sebelum ratusan ribu orang menjadi korban. Alex menceritakan kembali peristiwa di Malta bahwa Yasinlah yang telah menembak mati orang tua itu, namun tidak sanggup dia hentikan. Karena agen yang dimaksud tim intelijen ini adalah Alex, maka Jones meminta atasannya ini memperlakukan dia dengan baik. Karena selama ini dialah yang telah berhasil membongkar kasus besar yang mereka tangani. Tapi poin pertama yang harus dilakukan Alan adalah mengatakan cerita yang sebenarnya. Singkat cerita, Alan datang untuk menjemput Alex seperti yang dilakukannya di awal season pertama. Julia sendiri menolak permintaan Yasin untuk menyelamatkan Alex dari tangan dinas intelijen. Terungkap di sini bahwa Julia telah menanam partikel nanosianida saat menipu Alex dengan obat penahan sakit. Lantas, kenapa Julia membunuh Alex setelah dia mempersiapkannya untuk menjadi pembunuh profesional? Diajak ke atas jembatan tempat John terbunuh, Alan ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya.
Dimulai dari perkelahian ayahnya dan beberapa orang di dalam bar, menyebabkan satu orang tewas hingga dia dijebloskan ke dalam penjara. Itu semua rekayasa dinas intelijen. Bukan setia kepada Scorpia, justru John tidak pernah berkhianat kepada negara ini. Sebagai prajurit dan agen mata-mata terlatih, John memainkan perannya dengan baik untuk menyusup menjadi anggota Scorpia. Saat terjadi perkelahian di dalam bar, semua orang yang berada di dalam sana faktanya agen intelijen, termasuk polisi dan pengadilan sampai sistem yang bekerja. John dilirik oleh Scorpia untuk direkrut menjadi anggota mereka sampai 3 tahun berjalan. Karena resikonya makin besar, John putuskan untuk keluar. Ditambah lagi karena ibunya sedang mengandung Alex. Di sisi lain, Julia menceritakan identitas John yang sebenarnya kepada Yasin. Saat itu, tim menyusun pertukaran sandera seperti yang John rencanakan. Di lokasi ini, seorang pejabat penting dibawa oleh Scorpia. Dan dari pihak dinas intelijen, Jones saat itu memimpin operasi pertukarannya berada satu mobil dengan John yang berpura-pura sebagai sandera. Di saat John sedang berjalan ke arah anteknya Scorpia, saat itulah Jones memberi perintah untuk menembak punggungnya dengan peluru asli. Padahal John menggunakan rompi anti peluru dan darah palsu. Akan tetapi, Julia mengetahui operasi untuk memalsukan kematiannya John. Dalam beberapa waktu, dia berhasil melacak keberadaan John, istri, dan bayinya. Kedua orang tua Alex tewas akibat ledakan di dalam pesawat. Dan otaknya adalah Julia. Meski Yasin paham John dianggapnya sebagai pengkhianat, namun dia tidak setuju dendam pribadinya itu dikambing hitamkan kepada anaknya. Dan kini Alan menaruh harapan besar kepada Alex untuk menghentikan Scorpia yang saat ini mengancam ribuan nyawa umat manusia. No. Yes. Do you trust me? Yes. I promise. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Alex minta maaf kepada Jones karena telah salah menuduhnya. Selain bekerja sama dengan ayahnya, Jones dekat dengan ibunya Alex karena selama penyamaran, Jones sebagai titik kontaknya, sekaligus menjaga mereka berdua tetap aman. Briefing kembali dengan tim intelijen, Alex mengaku tidak tahu kota mana yang ditargetkan Julia. Namun dia tahu persis Julia akan berada di sana karena dia memberikan nomor ponsel untuk ekstraksi daruratnya Alex. Berbekal alat pelacak yang dibawanya, Alex akan berpura-pura melarikan diri kemudian menemui Julia. Dan saat itulah tim intelijen dapat menyergapnya. Selanjutnya, Smithers menunjukkan tabung yang berisi cairan sianida sebagai kontaminan di udara dan pemicu teknologinya. Saat melihat kembali bentuk tabung tersebut, Alex teringat dengan obat uap yang diberikan Julia kepadanya. Ini artinya, di dalam jantung Alex sudah terdapat racun yang bisa mengancam nyawanya jika pemicu itu diaktifkan. Tiba-tiba, Mendagri kembali datang untuk menutup departemen ini karena dianggap gagal melakukan tugasnya mencegah bencana pembantaian. Namun, Alan menilai menteri ini sengaja menjebak timnya untuk dikambing hitamkan. Tim sudah menjelaskan peran Alex sebagai agen lapangan yang akan mencegah ancaman Scorpia. Namun menteri ini tidak percaya bocah ingusan seperti dia mampu menghancurkan Scorpia, apalagi dia terciduk hendak membunuh Jones. Alex malah ditangkap untuk dijadikan kambing hitam atas kegagalan. Tidak bisa berdiam diri, Smithers segera membersihkan markas ini. Sementara itu, Jones mencegah Mendagri membawa Alex. You just ended your career. Karena urgennya kasus ini, tim sudah mempersiapkan markas cadangan yang berada di dalam kontainer. Langkah pertama Alex yaitu menelan alat pelacaknya agar lolos dari pemeriksaan yang dilakukan Scorpia. Dia sempat bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan setelah pemicunya diaktifkan. Smithers menjawab, hanya 2 atau 3 menit sebelum akhirnya korban yang terpapar gas sianida meninggal dunia. Di sini Alex merahasiakan kepada tim bahwa dirinya sudah terpapar. Sebelum beraksi, Alex meminjam ponselnya Jones untuk menghubungi Jack. Bingung apa yang harus disampaikan, Alex hanya ingin pamit dan berterima kasih kepada Jack, Tom, dan Kira. Mereka heran karena sepertinya Alex berada dalam masalah besar. Setelah selesai, Alex mulai beraksi. Dia menghubungi Julia dari sebuah bilik telepon umum ke nomor darurat yang pernah diberikannya. Alex beralasan berhasil meloloskan diri dari penjara. Karena itu, dia perlu ekstraksi. Saat itu juga, antek-anteknya Julia datang menjemput Alex.
Di bawahnya Alex terlihat oleh tim intelijen yang berada di lapangan. Smithers terus memantaunya dari alat pelacak yang ditelan oleh Alex. Julia menugaskan Niall untuk menanganinya. Khawatir dengan keselamatan Alex, Kira kembali menghubungi nomor tadi. Mereka bertanya kepada Jones apa yang dikatakan tim hingga nada Alex berubah dari awalnya baik-baik saja, kini nampak sangat mengkhawatirkan. Jones dan rekannya baru menyadari karena tadi Alex bertanya berapa lama racun itu bekerja. Itu artinya Alex telah terpapar oleh nanopartikel sianidanya. Jelas, di sini Julia tidak hanya ingin balas dendam kepada departemen, namun juga kepada Alex. Ternyata Alex dibawa ke kolong jembatan untuk menemui Niall, memastikan Alex tidak membawa alat pelacak, sekaligus minta jawaban bagaimana dia bisa kabur. Untung saja, Alex sudah mempersiapkan jawaban yang masuk akal yang bisa diterima oleh Niall. Akhirnya, Alex dibawa untuk dipertemukan dengan Julia. 18 menit waktu tersisa sebelum pemicunya diaktifkan. Fokus dengan gedung tertinggi yang ada di kota ini, akhirnya Jones menyadari menara katedral yang berada di pusat kota diyakini sebagai tempat mereka memasang alatnya. Terlihat perangkat teknologi pemicunya mulai diaktifkan. Dan Alex dibawa ke bangunan ini untuk melihat Julia menjalankan aksi genosida yang terus berjalan mundur beberapa menit lagi. Untuk mengulur waktu, Alex bisa merasakan bahwa sebenarnya Julia mencintai ayahnya. Pimpinan Scorpia ini tidak bisa mengelaknya. Alasan ini juga yang mendasari ambisinya untuk balas dendam secara pribadi kepada orang tuanya. Ratusan ribu orang di kota ini merasakan sesak dan nyeri dada setelah pemicunya diaktifkan. Kondisi yang sama dirasakan Alex yang sudah terpapar racun sianida. Dan tiba-tiba pasukan khusus mengepung lokasi ini. Baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Dalam waktu yang terbatas, Alex memilih naik ke atas menara untuk menghancurkan alatnya. Aksinya sempat dihadang oleh Niall. Alat tersebut berhasil dimatikan. Keduanya terlibat pertarungan hingga Alex tidak sadarkan diri. Sementara itu, Julia yang hendak kabur dicegat oleh Jones. Alatnya kembali menyala. Alex pun kembali bangkit. Tidak ada kata ampun lagi, Jones akhirnya menembak mati si Julia tepat di kepalanya. Tidak ingin menjadi pembunuh, Alex menembak kabelnya agar alat tersebut kembali tidak berfungsi. Niall berhasil kabur setelah Crowley muncul. Dan akhirnya, semua orang berhasil selamat karena aksi yang dilakukan Alex. Jack dan sahabatnya sangat senang Alex kembali pulang dengan selamat. Si menteri yang tidak punya malu dipaksa mengundurkan diri oleh Alan karena keputusan jahatnya hendak mengkambing hitamkan departemen ini. Tapi Alan yang justru sukarela mengundurkan diri karena sudah saatnya departemen ini dipimpin oleh Jones. Alex datang untuk menerima medali penghargaan militer warisan ayahnya. Berjalan di tengah kota, Alex melihat Yasin menjalankan tugas terakhirnya untuk menghabisi Niall. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, mudah-mudahan dengan tuntasnya film ini kita bisa tidur nyenyak. Tidak ada gentayangan lagi karena banyak jiwa yang penasaran. Terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.